بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan masail pelajaran-pelajaran yang tercantum di bab yang 19. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6, tafsirul ayah allati fi suratin Nuh. Tafsir satu ayat yang tercantum dalam surat Nuh, yaitu ayat yang ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, peribadatan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Tafsirnya telah dijelaskan dalam perkataan Abdullah ibn Abbas dan perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang berkaitan dengan makna dari ayat ini, tentang sebab nuzulnya ayat ini, ataupun makna yang terkandung yang berkaitan dengan orang-orang saleh yang mereka berada pada zaman sebelum Nabi Nuh, kemudian mati ataupun wafat dalam waktu yang berdekatan, kemudian di antara mereka saling mewasiatkan dengan wasiat wala tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian ataupun berhala-berhala yang kalian ibadahi. Maka kita mengetahui sebabnya dan mengetahui apa yang mereka lakukan, bahwasanya ahlul batil, mereka saling mengingatkan di antara mereka untuk tetap berada di kebatilannya. Jadi ahlul batil, mereka senantiasa saling mewasiat di antara mereka supaya untuk tetap berada di atas kebatilan mereka. Dan ini adalah sifat yang berlawanan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bahwasanya orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beramal saleh, dan kemudian saling mengingatkan di antara mereka dengan kebenaran, sebagaimana mereka saling menasehati di antara mereka dengan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tercantum dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala sifati orang-orang yang mereka beriman bahwasanya ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang saling memerintahkan dengan kebajikan
mereka adalah orang-orang yang melarang terhadap perkara-perkara yang munkar. Sebaliknya, orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang sama dalam ayat ke-67, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan dengan perkara-perkara yang munkar, yang batil, dan melarang dari hal-hal yang yang saleh, yang bajik, yang benar. Dan itulah perkara yang senantiasa ditempuh dan dipegang teguh oleh orang-orang yang batil, bahwasanya ahlul batil mereka memiliki perjuangan, mereka memiliki pergerakan, yang pergerakan tersebut dalam rangka membela dan menyongsong kebatilan yang mereka yakini. Adapun ahlul haq, mereka pun berusaha untuk saling mewasiatkan, saling menguatkan di antara mereka supaya mereka saling berpegang teguh di atas kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Kemudian pelajaran yang ketujuh, jibillatul adami fi qaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Watak ataupun perangai dari anak manusia bahwasanya kebenaran itu senantiasa berkurang di hatinya, adapun kebatilan senantiasa bertambah. Karena Allah Subhanahu wa taala sifati manusia bahwasanya manusia itu adalah innal insana la zalumun kafar, bahwasanya manusia itu senantiasa melakukan kezaliman dan senantiasa melakukan kekufuran. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan innahu kana zaluman jahula, bahwasanya manusia itu adalah senantiasa melakukan kezaliman dan senantiasa melakukan kebodohan, sehingga yang namanya hak akan senantiasa berkurang, adapun kebatilan akan senantiasa bertambah. Al-haq yang di dalam pembahasan di sini adalah yang berkaitan dengan cinta kepada orang-orang saleh. Cinta kepada orang-orang saleh yang ada di hati mereka senantiasa berkurang, yang seharusnya cinta tersebut dicukupkan dengan bersuri tauladan kepada mereka, kemudian menghormati mereka ataupun cinta kepada mereka dan tidak berlebih-lebihan, akan tetapi mereka tambahkan dengan membangun monumen, patung-patung, gambar-gambar di dalam majlis mereka, kemudian mereka berdiam diri di majlis tersebut dalam rangka merenung dan mengenang orang-orang saleh. Kemudian setan bisiki dengan akhirnya orang-orang saleh tersebut diibadahi menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, penjelasan bahwasanya kebenaran di hati seseorang itu senantiasa berkurang dan kebatilan senantiasa bertambah. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka belum mendapatkan karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk, belum mendapatkan karunia untuk hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang disucikan hatinya oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hatinya dihilangkan darinya kebatilan, dihilangkan dari hatinya kesyirikan, kekufuran, dan Allah Subhanahu wa taala isi hatinya dengan tauhid, dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang paling bagus. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka di tempat yang paling bawah. Allah hinakan manusia tersebut. Siapa yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lepas dari kehinaan? Yang Allah hinakan mereka manusia-manusia yang diberikan hati tidak berpikir dengan hatinya. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah, mereka tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan kebenaran. Mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penglihatan, akan tapi dengan apa yang Allah berikan mereka tidak melihat kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan mereka di dalam kehinaan. Ulaika kal an'am balhum adal. Orang-orang yang demikian serupa dengan binatang ternak. Bahkan Allah katakan manusia yang demikian lebih hina, karena hewan ternak tidak diberikan hati, tidak diberikan akal yang dengannya mencerna, tidak. Akan tapi hewan ternak diciptakan oleh Allah untuk dikonsumsi dan dinikmati oleh manusia. Akan tapi ketika manusia yang Allah hinakan karena kekufuran dan kesyirikan yang mereka pilih, maka mereka di dalam kehinaan, dan Allah katakan mereka lebih hina daripada hewan ternak. Yang Allah kecualikan adalah illal ladzina amanu. Yang tidak Allah hinakan adalah mereka orang-orang yang beriman. Yang beriman dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Maka itu semua ketika diimani dengan keimanan yang benar, maka wa amilus shalihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka mendapatkan ganjaran yang tanpa batas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan surga. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka manusia yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini karunia dari Allah, maka kebatilan yang ada di hatinya akan senantiasa berkurang, sedikit demi sedikit, bahkan bisa menyeluruh kebatilan hilang dari hatinya. Beliau contohkan seperti Umar bin Khattab. Seperti yang sudah kita bahas, Umar bin Khattab adalah manusia yang sangat keras tadinya kepada Nabi, kepada para sahabat yang masih lemah pada saat itu, bahkan termasuk dari eksekutor. Sehingga kerasnya Umar bin Khattab disandingkan dengan siapa? Abu Jahal. Rasulullah katakan, ya Allah, muliakan agama ini dengan salah satu di antara dua orang yang kau cintai, Umar bin Khattab, kalau tidak Abu Jahal, Amr ibn al-Hakam. Menunjukkan bahwasanya Umar ini adalah manusia yang sangat keras tadinya. Sehingga ada selorohan pada saat itu, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya bapaknya Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Saking apa? Saking kerasnya. Akan tapi hati manusia di tangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada Umar bin Khattab, di antaranya dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman makin kuat, hak di dalam hatinya makin kuat. Begitu juga Khalid bin Walid, sahabat yang dulunya memiliki peranan yang sangat kuat dalam tumbangnya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam perang Uhud. Ini Khalid bin Walid sangat jeli sekali melihat bukit yang tadinya diisi oleh 50 pemanah, kemudian tinggal 10 pemanah saja. Sehingga yang tadinya pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid ketika melawan Rasulullah dalam perang Uhud tidak bisa mengambil arah muter untuk menghantam punggung para sahabat dari belakang, tidak bisa karena dilindungi oleh pemanah. Maka melihat pemanah itu tinggal sedikit, Khalid bin Walid langsung memerintahkan pasukan berkuda untuk memutar gunung Uhud. Sehingga para sahabat pun terkaget-kaget melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid.
Akan tapi setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan Khalid bin Walid pada tahun 8 Hijriah, sebelum dibebaskannya kota Mekah. Amr ibn al-As dan Khalid bin Walid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, kalau tidak tahun 8, tahun 7 Hijriah. Dan begitu juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sebelumnya adalah orang yang keras kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah, beliau ini karena dia sahabat Nabi, melarikan diri ke negeri Yaman karena takut dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai istrinya datang kepada Nabi dan minta keamanan untuk suaminya. Maka kata Rasulullah, apabila Ikrimah masuk Islam, maka akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima keislamannya, sehingga Ikrimah ini termasuk sahabat-sahabat yang kemudian keislamannya baik. Dan beliau juga mengatakan demikian juga ahli ilmu seperti Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, seperti juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim sebelumnya adalah orang yang bermadhab dengan madhab tariqat, orang termasuk dari pentolan dari orang-orang sufi. Kemudian beliau berdialog dengan Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian terkagum-kagum dengan ilmunya Ibn Taimiyah, kemudian beliau pun melazimkan dirinya dengan Ibn Taimiyah selama 16 tahun, sehingga kemudian beliau pun menjadi ahli sunnah wal jamaah, bahkan pentolan dalam ahli sunnah wal jamaah, dan kebatilan dalam hatinya hilang secara menyeluruh. Atsaminatu, pelajaran yang ke-8. Fihi syahidun lima nukila anis salafi annal bid'a sababul kufri. Di poin yang ke-8 ini ada dalil sebagaimana yang telah dinukil oleh sebagian salaf bahwasanya bid'ah adalah termasuk jalan cepat untuk seseorang masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih membahas tentang atharnya Abdullah bin Abbas. Maksud dari bid'ah di sini adalah bagaimana orang-orang yang sedih dan kehilangan dengan matinya orang-orang saleh, kemudian mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu berdiam diri di kubur-kubur orang-orang saleh tersebut. Ini sesuatu yang baru, tidak pernah dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, yang mana sebelumnya manusia bertauhid semua. Kemudian mereka pun melakukan hal yang baru berikutnya. Bid'ah yang berikutnya adalah membikin patung-patung. Tujuan yang pertama adalah untuk mengingatkan saja, sehingga mereka bersemangat dalam melakukan kesalehan. Akan tapi setelahnya 5 patung ini, 5 monumen ini menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh penulis bahwasanya ini sesuai dengan perkataan bahwasanya bid'ah itu adalah sebagai jalan untuk seseorang masuk ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang masuk ke dalam bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah, maka bid'ah tersebut akan senantiasa berada di hatinya, sehingga makin gelap hatinya sedikit demi sedikit, sehingga kegelapan tersebut menyeluruh, sehingga bisa jadi hati tersebut akan sampai kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama ketika menyatakan bahwasanya bid'ah itu adalah jalan cepat untuk seseorang melakukan kekufuran kepada Allah, di antara dalilnya adalah kullu bid'atin dalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah api neraka. Dan disebutkan juga termasuk jalan seseorang menuju ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum paham enggak maksud dari poin yang disebutkan oleh penulis ini? Apa namanya? Bid'ah ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Dalam kisah Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Nuh ini, mereka melakukan perbuatan bid'ah dengan cara merenung, dengan cara bersedih, berdiam diri di kubur-kubur orang saleh, kemudian membuat monumen. Maka ini adalah perkara-perkara yang bid'ah yang kemudian menjadikan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Digiring oleh syaitan dari bid'ah tersebut senantiasa didorong terus menerus sampai terjerumus seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah, sehingga disebutkan dalilnya adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau bisa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di api neraka. Dikatakan juga oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan termasuk juga yang akan menjerumuskan seseorang kepada kekufuran seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, innal ma'asi baridul kufri. Sesungguhnya kemaksiatan adalah utusannya kekufuran yang akan menggiring seseorang ke dalam kekufuran. Jadi bukan hanya perbuatan bid'ah, akan tetapi kemaksiatan juga bisa menggiring seseorang ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina idza adznaba dzanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka akan ada titik hitam di hatinya, akan diberikan titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala aw suqila. Apabila dia bertaubat, dia meninggalkan dosanya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam itu akan dihilangkan, dibersihkan. Wa in zada, apabila dia itu menambahkan dosanya, maka titik-titik hitam itu akan bertambah di hati seseorang yang tadinya sedikit sehingga titik-titik hitam di hatinya itu akan menjadi banyak dan menjadi hitam legam. Ketika seorang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hitam legam yang ada di hati itu akan nampak di hitam legam wajah seseorang akan nampak. Orang yang bisa jadi kulitnya sawo matang, gelap, akan tapi ketika ia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang ketika melihatnya akan menyatakan ini luar biasa wajahnya. Beda dengan orang yang hatinya hitam legam, walaupun bisa jadi sawo matang biasa saja, akan tapi hitam wajahnya pun akan kelihatan suram dan kelihatan hitam juga sebagaimana hatinya. Sehingga Rasulullah katakan hatta yughallafa biha qalbuh. Maka bisa jadi titik-titik hitam itu akan menyeluruh ke dalam hatinya, sehingga semua hatinya tertutup dengan titik-titik hitam, tertutup dengan titik-titik hitam tersebut. Fadzalika ar-ranul ladzi dzakarallahu fi kitabih. Itulah ran yang Allah Subhanahu wa taala, ran itu penutup, itulah penutup yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mereka itu hatinya tertutup
dengan apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan fasik. Maka apabila hati ini menjadi hitam legam, maka dia pun akan menjadikan suatu yang mungkar menjadi suatu yang ma'ruf. Paham nggak? Sesuatu yang ma'ruf akan dianggap oleh dirinya menjadi sesuatu yang mungkar. Yang bid'ah dia yakini sebagai sunnah yang harus ditegakkan, disiarkan. Yang kesyirikan dia anggap sebagai mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan keji yang seseorang itu jijik darinya, dia dakwahkan manusia untuk melakukan hal tersebut. Dia berbangga-bangga dan dia pun memanggil manusia untuk melakukan hal yang sama. Bisa jadi semuanya. Baik itu zina, karena dikatakan oleh Utsman bin Affan, waddat zawani an takuna an tazniya an nisa'u kulluhun. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya pezina-pezina dari kalangan perempuan, mereka semuanya berharap bahwasanya seluruh wanita itu menjadi seperti dirinya, menjadi seorang pezina. Karena apa? Dia merasakan nikmat dengannya. Suatu yang mungkar dia nikmati. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Ini semua baik apapun kekejiannya, baik itu LGBT, baik itu zina, baik itu homer, apapun kemaksiatannya, maka bisa jadi seseorang itu bisa bernikmat-nikmat dengan kemaksiatan tersebut karena hatinya sudah menjadi hati yang hitam legam, sehingga suatu yang ma'ruf tidak dia ketahui, akan tapi yang mungkar dia yakini sebagai sesuatu yang ma'ruf. Begitu juga dikatakan oleh, sehingga yang demikian kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan rentan untuk terjerumus di dalam kekufuran. Fala tazalu hadhihi an-nuqtatu as-sauda'u tatazayad hatta yusbiha mudlima. Maka titik-titik hitam ini senantiasa bertambah sampai hatinya menjadi hitam legam dan bisa juga masuk ke dalam kekufuran. Beliau juga menyebutkan untuk kita berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil ini apabila dikumpulkan akan menjadi dosa-dosa besar dan akan membahayakan dan membinasakan pelakunya. Dan ini akan memberikan dampak yang sangat negatif dan jelek sekali kepada hati seseorang. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang kalian anggap remeh. Sebagian orang ketika dosanya dosa kecil dilakukan, ketika dosa besar masih bisa jadi dia menghindar. Sebagian seperti yang sudah saya jelaskan, langkah-langkah syaitan ada 7. Di antaranya menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Apabila tidak bisa kemana? Ke bid'ah. Apabila tidak bisa ke bid'ah, ke dosa-dosa besar. Apabila ke dosa-dosa besar tidak bisa, orang tersebut ia perintahkan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Sehingga sebagian orang meremehkan dosa-dosa kecil. Nggak apa-apa dosa-dosa kecil. Pada Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Hati-hati kalian terhadap dosa-dosa yang kalian anggap remeh, dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Tidaklah dosa-dosa tersebut terkumpul kepada seseorang kecuali akan membinasakan orang-orang tersebut. Sehingga ketika seorang memudahkan untuk melakukan dosa-dosa kecil, maka orang tersebut akan binasa. Kemudian Rasulullah berikan perumpamaan untuk dosa-dosa kecil. Kamathali qaumin nazalu arda falah. Seperti satu kaum yang kaum tersebut singgah di tanah lapang. Fahadara sani'al qaumi. Kemudian dia menghadiri terhadap perbuatan satu kaum. Bisa jadi ingin masak, bisa jadi ingin membuat acara.
Faja'ala ar-rajulu yantaliqu. Kemudian salah seorang, kata Rasulullah, di antara orang-orang yang datang tersebut kemudian pergi. Fayaji'u bil 'ud, kemudian datang dengan kayu kecil, kayu bakar. Kalau kayu bakar itu hatab namanya, apabila kayunya besar. Tapi 'ud kayu kecil, bisa itu sebesar segini. Akan tetapi apabila yang nyarinya itu adalah orang yang banyak, dikumpulkan kayu-kayu kecil ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta jama'u sawadan, maka kayu-kayu kecil yang dikumpulkan ini akan menjadi jumlah yang sangat banyak. Fa'ajjaju naran, maka bisa digunakan untuk memasak, untuk membakar. Wa andaju ma qadhafu fiha, maka mereka pun mampu untuk memasak apa yang mereka ingin masak, apa yang ingin mereka bikin. Sehingga demikianlah perbuatan seseorang. Bisa jadi ketika melakukan dosa-dosa kecil, ia anggap itu adalah dosa-dosa kecil, maka ketahuilah bahwasanya gunung-gunung yang kokoh terdiri dari kerikil-kerikil yang berkumpul sehingga menjadi gunung yang menjulang tinggi. Sehingga apabila kerikil-kerikil tersebut dihilangkan, maka gunung tersebut akan hilang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, walaupun dosanya itu adalah dosa kecil, maka bisa akan membinasakan seseorang dalam kehidupan ini. Karena setiap kemaksiatan itu ada efeknya, ada dampaknya di dalam hati seseorang, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka melakukan dosa, apa itu? Luduk. Hah? Hah? Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa, maka mereka di dalam kesusahan, di dalam neraka. Hidupnya bagaikan neraka. Walaupun seseorang itu memiliki harta, memiliki kekayaan, memiliki fasilitas, ketika hatinya ia isi dengan kemaksiatan kepada Allah, dia isi amal perbuatannya dengan dosa-dosa, maka hari-harinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia bagaikan dalam siksa dan azab yang sangat pedih, walaupun semua fasilitas ada dan dia miliki. Sebaliknya, ketika seseorang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innal abrara lafi na'im, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat baik, kebajikan, melakukan ketakwaan, dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di dalam surga, di dalam kebahagiaan. Ketika hati ini dikenalkan kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan pengagungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka seorang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, "Lau alima al-muluk wa abnal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fi lajaladu alaina bisuyuf." Kalau seandainya para raja dan anak-anak raja yang mereka berkuasa mengetahui bagaimana hati kami, bagaimana kesenangan hati kami, bagaimana kenikmatan hati kami, lajaladu alaina bisuyuf, niscaya mereka akan mengangkat senjata berusaha mengambilnya dari kita, dari kami, kata para ulama. Maka disebutkan juga oleh para ulama, inna fil dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Apabila seseorang belum masuk ke surga tersebut ketika di dunia, maka jangan sekali-kali dia berharap untuk masuk surga, ke surga abadi kelak. Tidak akan masuk.
Seorang tidak akan masuk kecuali diawali dengan masuk di surga dunia, yaitu surga yang isinya penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka kemaksiatan yang paling besar dampaknya kepada hati seseorang, maka apabila sumber dari kemaksiatan tersebut adalah syahwat. Karena dikatakan oleh beliau bahwasanya syahwat itu adalah ketika seseorang menginginkan kebatilan, berupaya dengan perbuatannya ingin melakukan kebatilan, walaupun dia tahu bahwasanya hal yang dia lakukan adalah sesuatu yang batil. Beda dengan syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan. Kerancuan dalam memahami sesuatu hal yang sumber dari kerancuan tersebut adalah kejahilan dan kebodohan. Kejahilan dan kebodohan itu akan hilang apabila seseorang belajar dan berusaha untuk mensucikan hatinya. Akan tetapi apabila seseorang memiliki syahwat, ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan apapun targetnya yang berkaitan dengan dunia, walaupun dengan cara apapun, maka inilah yang berbahaya pada hati seseorang. Syahwat. Dia tahu ini batal, ini batil, tidak peduli, dia terjang saja. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, oleh karena itu kemaksiatan orang-orang Yahudi itu lebih besar daripada kemaksiatannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara kemaksiatannya apa? Kerancuan dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan yang mereka miliki. Mereka memiliki cara beribadah yang ibadah tersebut menunjukkan kejahilan mereka, yaitu kerahiban yang mereka ada-adakan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin dari nabi yang diutus kepada mereka. Adapun orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, maka dosa mereka lebih besar karena mereka mengetahui suatu yang hak, akan tetapi tidak mereka amalkan, sehingga dengannya dia berusaha untuk melakukan dan senantiasa melakukan kebatilan dan tidak peduli untuk melakukan kebenaran sedikit pun, kecuali dari mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun takut apabila mengamalkan kebenaran yang dia ketahui, jabatan, kedudukan yang dia miliki akan hilang, akan sirna. Padahal kemuliaan dan kekuasaan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila bertambah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah mulia, maka di sisi manusia pun akan bertambah mulia, karena hati-hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil pemimpinnya para malaikat dengan mengatakan, "Wahai Jibril, saya cinta kepada si fulan. Cintailah dia wahai Jibril." Maka malaikat Jibril pun memerintahkan kepada penghuni langit seluruhnya, "Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan karena amal soleh yang telah dia lakukan, karena keikhlasan yang dimiliki oleh orang tersebut. Fahibbuh, Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang tersebut. Cintailah orang tersebut wahai penghuni langit." Maka penghuni langit pun akan mendoakan orang yang telah dicintai oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang penghuni langit pun mencintai orang ini dan mendoakan supaya kemanapun orang ini berada maka akan dicintai dan hati-hati manusia tunduk kepada orang tersebut. Dan ini kita dapati pada para ulama, para ahli ilmu. Ahli ilmu ketika menyampaikan apa yang dia sampaikan, bisa jadi yang dia sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh ahli ilmu yang lain. Kok kenapa yang ini yang datang luar biasa, yang itu beda datangnya? Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bagaimana kitabnya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab apa lagi? Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Antum kemana saja di negeri Islam, maka akan mendapati dua kitab ini dimanapun kita itu berada. Selama azan masih dikumandangkan. Kemana? Mau ke Afrika, mau ke negeri Arab, ataupun ke daerah manapun akan mendapati dua kitab ini. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika hati-hati manusia condong kepada karya seorang penulis, bisa jadi ini bukti dari bahwasanya orang tersebut diterima di muka bumi. Salah satunya adalah hasil karya tulisnya. Sehingga sampai sekarang karya Al-Imam Nawawi rahimahullah sampai sekarang masih bisa kita dapati dan masih bisa kita nikmati. Di antaranya pembahasan kita setiap malam Jumat, yaitu kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kita masih di hadis yang ke-7. Kemudian yang ke-9, ma'rifatu syaitani bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Syaitan mengetahui bahwasanya bid'ah itu akan menghantarkan seseorang kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan mengetahui dan memahami hal tersebut, sehingga syaitan berupaya untuk menjerumuskan dan menggoda orang-orang yang mereka kehilangan terhadap 5 orang saleh di tengah-tengah mereka, supaya mereka berbuat bid'ah dengan membikin patung-patung, membikin gambar-gambar, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dilanjutkan oleh syaitan, dibisiki sedikit demi sedikit sampai patung-patung tersebut dan gambar-gambar tersebut menjadi tempat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan awal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh penulis, oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, beliau mengatakan, walau hasuna qasdul fa'il, walaupun pelakunya ini dia menginginkan kebaikan dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, maka syaitan mengetahui bahwasanya hal tersebut akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasannya panjang lagi nih. Walau hasuna qasdul fa'il, insyaallah kita lanjutkan di hari Senin karena membutuhkan konsentrasi yang lebih. Bagaimana penjabaran kita yang berkaitan dengan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di api neraka. Apakah setiap pelaku bid'ah itu akan menjadi penghuni api neraka? Ini akan dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan apabila kita bahas poin ini, maka kita akan mendapati bagaimana hikmahnya para ulama salafus saleh. Para ulama mereka itu dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah a'lamuhum bil haqq wa arhamuhum lil khalq. Ahli sunnah wal jamaah mereka adalah
manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia yang paling mengetahui dengan kebenaran. Akan tetapi di waktu yang sama, maka mereka pun manusia-manusia yang paling memiliki kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, bahkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Mereka pun tidak memusuhi, akan tapi memiliki kasih sayang. Termasuk dari perbuatan bid'ah ini. Apakah setiap bid'ah akan menjerumuskan ke dalam api neraka? Maka ada penjabaran yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau pun menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sedikit mungkin, tidak semua. Ada yang diantara mereka yang bisa jadi dari perbuatan yang mereka lakukan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketentuan dan syaratnya? Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Senin malam Selasa dengan melanjutkan kitab Tauhid. Adapun malam Jumat hari Kamis kita akan melanjutkan kitab pembahasan Riyadhus Shalihin. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang ditanyakan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.